Kesultanan Aceh yang sangat berkuasa. Aceh laksana permadani indah yang tak kunjung lepas di pelupuk mata. Lautannya terbentang luas dan gemericik air di setiap telapak kaki. Marilah kita sambut drama kolosal Tuanku Iskandar Muda. Alika Zafira sebagai Sultan Iskandar Muda. Cut Maya Tansa, Shua Bazmin serta Al-Adamia Zafira sebagai pengawal Sultan Iskandar Muda. Jayara Atayadifa Koyandi Gunawan sebagai wajib. Sebagai ulama. Akifah Wafa sebagai Kamalia Mustafa, Inaya Fauzia Hadibi serta Amira Satwa sebagai Dayang-Dayang. Nurin Amna Al-Khair sebagai Merah Putih. Klisha Dwi Anggreni sebagai Bentara. Puteri Ulfiatul Mitabi sebagai pengkhianat. Madinah Hasura serta pengawal sebagai Pada tahun 1067, wilayah Nusantara dan Semenanjung Malaya adalah wilayah imperialisme yang menjadi tempat perperangan. Sultan Iskandar Muda sebagai Sultan Aceh berhasil meraih kejayaannya hingga mencapai pada puncak kegemilangan Aceh. Hari ini aku adalah Sultan Diraja, Sultan Iskandar Muda. Setiap penduduk harus patuhi perintahku. Bagi yang ingin melawan, maka dimanusiakan. Sultan akan melawan. Namun, pemerintahan ini masih buruk. Beberapa daerah masih terjadi perperangan. Pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Kesultanan Aceh. Peristiwa ini pun berakhir dengan jatuhnya dua Ini rezekinya dia. Hei, nanti dibawa hilang. Gila, suruh dah pasti. Hahaha, beri dia aja. Rasanya kita menyerah pada mereka. Hahaha. Bukan begitu saja. Habisi mereka. Jangan akan kita patut. Hahaha. Daulat Kapten, Daulat Kapten. Mudah-mudahan, pengawal, hadir, persiapkan padu pasukan. Ya, Sultan Muda, pasukan bukan kita siapkan. Mudah-mudahan kali kita berangkat kepada perang. Dari tangan jangan sana dengan utang. Tangan dong, tangan suara. Tetap sekarang kepada Bapak. Ada yang berikan lagi dan kejar.
Rek. Api. Belum nyala. Tari rambut angklung merupakan salah satu tarian tradisi Aceh yang menggambarkan estetika dan etika yang tinggi di kalangan masyarakat Aceh dalam memberikan penghormatan kepadanya. Arti kata ranuk ialah sirih yang berarti dalam dan kuan berarti cendera. Jadi, rambut angklung secara harfiah berarti sirih di dalam cerana. Tari ini diangkat dalam adat istiadat dan hidup yang tepat terpelihara di Aceh, khususnya adat menerima dan menghormati tamu. Thank you. Ulama di sisi kanan dan penasehat di sisi kiri. Sultan ini menunjukkan sejak zaman dahulu kala pemerintahan Aceh dalam mengambil keputusan tidak lupa melibatkan para ulama di sisinya. Dengan nama Allah dan Rasulullah, mulai paham, penasaran dan bermenung rakyat Aceh. Ialah sampai Allah dalam menjalankan kehidupan dan saling membina. Tidak mengundang. Dalam waktu singkat, Sultan Iskandar Muda membentuk kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang kuat di Nusantara bagian barat. Sejak awal pemerintahannya, ia menempuh politik untuk mengumpulkan Melaka dengan satu tujuan untuk mengakhiri penjajahan bangsa di perairan Melaka. Oh. Jangan ambil tu. Rakyat Tuan yang mencintai, Tuan Sultan Sri Sultan Penasan Alam Gelancah, berdaulat pada Iskandar Muda sebagai penguasa Aceh Darussalam. Yang keempat, urusan hukum telah serahkan Pak Syekhul Islam atau Kadi yang adil dan bijaksana. Urusan adat telah serahkan Pak Kebijaksanaan Sultan dan Penasehat. Sedang bidang resapnya urusan Panglima. Urusan kanun Pak Kebijaksanaan Maharani Putra Bang sebagai permaisuri Iskandar Muda. Waktu pun terus berlalu, kerinduan seorang permaisuri Kamalia Putropan akan kampung halamannya terus membuat dia murung dalam lamunannya. Sultan Iskandar Muda memperhatikan keadaan permaisuri dan Sultan pun menghampiri Putra Kamalia ingin mengetahui keadaan Putri Kamalia. Wahai permaisuriku Kamalia Putra Bang, apa yang sedang kau lakukan?
segalanya. Maafkan hamba Kakanda, tiada maksud hamba bermoral kerja. Hati ini rindu akan kampung halaman tempat di mana hamba dilahirkan. Kenangan akan taman yang indah, jauh sepanjang tengah sungai yang mengalir indah. Hamba rindu akan semua kenangan itu Kakanda. Bersabarlah adindaku, kerajaan Aceh Darussalam ini rumahmu, negerimu wahai permaisuri. Insya Allah dia akan memberikanmu segalanya. Para petinggi istana pun dikumpulkan oleh Iskandar Muda untuk dapat merancang dan mewujudkan keinginan tangan terampil itulah. Akhirnya berdiri bangunan yang dikenal dengan Gunungan sebagai perwujudan rasa sayang dan cintanya kepada Putri Kamalia. Pengawal, permaisuriku menginginkan sungai yang mengalir indah, di mana di atasnya terdapat bangunan yang dapat digunakan untuk mandi. Boleh hutang? Bayang Bi. Wajir, sudah saatnya untuk para pupuk aku berikan beberapa tanggung jawab agar ia bisa belajar dan berpengalaman. Dengan beberapa tugas tempur, hingga akhirnya aku bisa mewarisi kerajaan ini kepadanya. Sultan itu sangat layak memiliki posisi baginda. Kalau saat ini ia masih sangat muda, akan tetapi dia terus di tempat oleh Laksamana untuk harapan terus kerajaan ini, sebagaimana yang Sultan harapkan. Benar Wajir, aku berharap dia mampu mempertahankan kedaulatan Aceh Darussalam. Bayang Bi. Daulah Sultan. Anda mohon ampun bagi ampun Sultan. Apa yang terjadi, Bentara? Ampun baginda, hamba telah bunuh istri hamba. Kenapa engkau lakukan itu? Dia telah mengotori dirinya. Kasih sayang telah kupelihara selama ini. Apa yang sudah ia lakukan? Ampun baginda, putih merah pupuk. Bentara, apa yang kau katakan? Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera dan Malaka. Aku telah memerintah negeri ini dan daerah taklukannya dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Aku pun menegakkan hukum yang adil terhadap keluargaku sendiri. Aku menerapkan hukum terhadap putraku dengan tanganku sendiri. Dia telah melanggar hukum yang ada di negara ini. Wajir, lakukan persiapan. Pengawal, cari perampok. Cepat, Sultan. Pada hari yang telah ditentukan, pelaksanaan hukuman pancung itu pun dilakukan sendiri oleh Sultan Iskandar Muda terhadap putra mahkota kesayangannya di bawah naungan air mata. Masyarakat yang mencintai Sultan dan putra mahkota yang sedang disaksikan pembesar kerajaan yang berwajah sendu. Sultan Iskandar Muda dengan tegar melaksanakan hukuman ini kepada putra mahkota kesayangannya dan langit Aceh menjadi mendung kepadanya.
Seiring berjalannya waktu, berkembang sebuah informasi bahwa putra mahkota merah pupuk yang bergelar Sultan Muda, Utincut, memang sengaja direncanakan sekelompok orang atas konspirasi jahat untuk disingkirkan sebagai pewaris kerajaan Aceh Darussalam. Mereka tidak mampu menghadapi kebesaran dan keagungan Sultan Iskandar Muda. Hanya dengan cara itulah yang dapat mereka lakukan sehingga putra mahkota kesayangannya, Sultan Iskandar Muda, dapat disingkirkan. Tak lama setelah itu, Sultan Iskandar Muda yang telah membawa kejayaan itu wafat pada tahun 146 Hijriah.